Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku, di sini saya sudah bersama dengan Abi Syain dan kita bakalan membahas tentang percakapan. Pokoknya kita bakal bahas tentang materi-materi fikih munakahat. Jadi silakan ditonton. Ya Mas Mubed, saya ingin tanya tentang li'an. Li'an itu apa sih? Iya. Oke, jadi gini Abi Syain, li'an itu adalah tuduhan suami terhadap istrinya karena menyangka istrinya itu telah berbuat zina. Misalnya itu berlian itu begini. Demi Allah, tuduhan saya terhadap istri saya bahwa istri saya telah berzina. Bagaimana sih definisi li'an menurut mazhab Syafi'i? Jadi menurut mazhab Syafi'i ini mendefinisikan itu li'an sebagai kalimat yang diketahui yang dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh orang yang telah mengotori tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang sedang dikandung istrinya. Itu menurut Imam Syafi'i. Terus bagaimana definisi li'an menurut mazhab Maliki? Oke. Sekarang menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan li'an adalah sumpah suami yang muslim yang telah akil balik. Ia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakan terhadap kehamilan istrinya darinya. Bagaimana definisi li'an menurut mazhab Hanafi dan Hambali? Menurut Hanafi dan Hambali sendiri, li'an itu adalah sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak laki-laki dan juga kemarahan dari pihak istri yang menempati posisi hukuman had pada hak suami dan menempati posisi hukuman had zina pada istri. Gitu. Bagaimana cara suami melakukan li'an? Bagaimana sih cara suami melakukan li'an itu? Sumpahnya itu dilakukan dengan tegas dan harus 4 kali, dan pada sumpah kelima ditambahkan dengan kalimat atasku laknat Allah jika sekiranya aku dusta dalam tuduhanku. Bagaimana cara istri terlepas dari tuduhan zina? Buat sang istri, bagaimana sih cara dia itu lepas dari tuduhan zina? Nah, sang istri itu diperbolehkan membalas sumpah dengan cara menegaskan 4 kali bahwa ia itu tidak melakukan zina. Dan pada sumpah kelima bahwa ia akan ditimpa laknat Allah apabila suaminya yang benar dan ia benar-benar melakukan zina. Apa akibat dari sumpah li'an ini? Apa sih akibat dari li'an itu? Nah, ini akibatnya. Akibatnya itu yang pertama adalah suami tidak dikenakan hukuman menuduh zina. Yang kedua, sang istri wajib dihukum dengan hukuman zina muhsan apabila terbukti benar berzina. Dan yang ketiga itu adalah suami dan istri bercerai selama-lamanya. Jadi nggak boleh menikah kembali. Bagaimana jika istri melahirkan anak dalam keadaan berli'an? Bagaimana sih jika istri itu melahirkan anak dalam keadaan berli'an? Nah, jadi anak tersebut akan menjadi hak ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya, bukan dari bapaknya. Bagaimana agar sumpah li'an tersebut sah? Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, pasal 128 menyebutkan bahwa li'an itu hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Apa syarat-syarat berli'an? Syarat-syarat berlian itu yang pertama itu adalah status mereka harus suami istri meskipun belum bergaul. Yang kedua, adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada istri. Dan yang ketiga, istrinya itu mengingkari tuduhan zina sampai berakhirnya proses dari hukum li'an ini. Jadi yang pertama itu adalah yang pasti mereka itu harus suami istri. Yang kedua, adanya tuduhan dari suami. Dan yang ketiga itu istrinya itu menolak tuduhan itu. Bagaimana tata cara berli'an? Tata cara berlian. Nah, jadi gini. Menurut KHI pasal 127, tata cara berlian yang pertama adalah suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau menghindari anak tersebut, diikuti dengan sumpah kelima
dengan kata-kata murka Allah atas dirinya apabila tuduhan itu dusta. Nah, yang kedua itu adalah istrinya menolak tuduhan tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan tersebut tidak benar. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah apabila dia itu berdusta, apabila tuduhan yang dilontarkan suaminya itu benar. Nah, tata cara pertama dan kedua ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apabila tata cara pertama tidak diikuti oleh tata cara yang kedua, maka dianggap tidak pernah terjadi li'an. Bagaimana perkara li'an menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama? Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama sendiri, li'an adalah sebagai bukti terakhir dari perbuatan zina setelah hakim menganggap bahwa alat bukti yang diajukan pemohon itu belum mencukupi. Apa faktor menyebabkan terjadi li'an? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya li'an itu adalah yang pertama, adanya tuduhan zina yang dilakukan pihak suami terhadap pihak istri atau penolakan suami terhadap anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Nah, sehingga sang istrinya itu melakukan sumpah balasan atau penolakan terhadap sang suami. Bagaimana hukum rujuk bagi suami istri yang berli'an? Bagaimana sih kalau misalnya suami istri yang berli'an itu ingin rujuk? Nah, jawabannya adalah nggak boleh, haram malah bagi mereka untuk rujuk kembali. Karena dalam kompilasi hukum Islam atau KHI sendiri pada pasal 125, li'an menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya. Jadi perkawinan yang sudah putus itu tidak bakal bisa kembali lagi. Bagaimana hak istri yang dili'an? Hak istri yang dili'an ya? Jadi hak istri yang dili'an itu adalah dapat terhindar dari had zina dan dapat menjaga nama baik apabila melakukan sumpah balasan terhadap suaminya, serta memiliki hak sepenuhnya atas mahar yang telah diberikan oleh suami. Bagaimana kedudukan anak li'an terhadap orang tuanya? Anak li'an itu dinisabkan kepada ibunya dan sang ayah tidak ada kewajiban apapun untuk menafkahinya. Tetapi nggak ada larangan juga buat misalnya ayahnya itu mau ngasih hadiah kepada anaknya itu. Bagaimana perlindungan wanita bagi anak terhadap harta? Kedudukan perlindungan wanita bagi anaknya terhadap harta ya. Jadi gini, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah, dan harta bawaan masing-masing suami istri itu adalah harta yang diperoleh masing-masing, berada di bawah penguasaan masing-masing. Selama para pihak itu tidak ada kesepakatan tentang harta tersebut. Jadi selama harta yang diperoleh itu masing-masing, maka itu akan dikuasai oleh masing-masing. Bagaimana apabila sang suami kesulitan dalam mendapatkan bukti dan sanksi? Suaminya itu kesulitan dalam mendapatkan bukti dan saksi ya. Jadi gini, sang suaminya itu harus berli'an dalam peradilan agama atau peradilan syariah. Karena jika tidak bisa mengumpulkan saksi dan bukti, maka ia akan mendapatkan had atau hukuman. Yang dimaksud sanksi qadzab. Qadzab sendiri adalah sanksi pembuktian hukum Islam dan hukum positif dalam tindak pidana jarimah atau menuduh zina. Di dalam hukum Islam sendiri, pelaku mendapat hukuman 80 kali cambukan apabila terbukti melakukan jarimah. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, pelaku dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Hukum li'an. Hukum li'an itu mubah atau boleh, tapi menjadi haram apabila suami itu tidak bisa membuktikan tuduhannya terhadap istrinya. Nikah mut'ah itu apa sih? Nikah mut'ah adalah nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan. Perkawinan yang demikian tidak sah sebab melanggar tujuan perkawinan, yakni mendapat keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang tetap damai dan teratur. Kenapa sih nikah mut'ah itu haram? Padahal kan dulu Rasulullah itu pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Rasulullah SAW memperbolehkan nikah mut'ah pada saat kaum muslim akan pergi berperang
agar umatnya terhindar dari zina, dan itu terjadi pada masa transisi dari jahiliyah. Dan ketika peraturan berdasarkan syar'i terbentuk, Rasulullah SAW langsung melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Bagaimana jika seseorang itu terbukti menikah mut'ah? Pasal 144 Rancangan Undang-Undang Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan berbunyi, setiap orang yang melakukan perkawinan mut'ah sebagaimana dimaksud pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karma hukum. Sebutkan rukun-rukun nikah. Ada mempelai yang akan menikah, ada wali yang menikahkan, ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki, ada 2 saksi pernikahan tersebut, kemudian kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Apa sih yang dimaksud dengan poligami? Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syariat Islam atau hukum Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Bagaimana jika seseorang itu melangsungkan pernikahan tanpa membawa pejabat pencatat pernikahan? Pasal 143 RUU Hukum Materi Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah maka akan dikenakan denda 6 juta rupiah atau kurungan penjara 6 bulan. 1, 2, 3. Apa sih sanksi bagi suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertamanya? Kemudian dari segi hukum pidana, suami yang menikah lagi tanpa persetujuan dari istri pertama dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Apa sih yang dimaksud dengan nikah siri? Pernikahan siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang adanya wali, memenuhi rukun dan syarat nikah namun tidak didaftarkan di kantor urusan agama atau KUA dengan persetujuan kedua belah pihak. Ada banyak sekali alasan dan pertimbangan seseorang melakukan nikah siri ini. Apakah nikah siri dapat dikenakan pasal perzinahan? Bisa, apabila pernikahan siri tersebut tidak dilaporkan atau dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah. Dengan munakahat dan jelaskan hukum-hukumnya. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah mempunyai persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad perjanjian untuk perempuan serta menghalalkan hukum kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga atau yang dinamakan rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mahar itu apa ya pengertiannya? Mahar adalah syarat sahnya perkawinan yang memberi pengaruh apakah sebuah pernikahan akan barokah atau tidak. Pak Syain ini menyebutkan macam-macam nikah. Nah, diantaranya tentang jawaban yang pertama nikah mut'ah atau nikah tahlil, nikah sighar, pernikahan di masa jahiliyah, dan nikah siri. Maksud dari arti tunggu atau masa idah? Waktu tunggu atau iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.
Terus yang dimaksud fasak tuh apa sih? Fasakh merupakan batalnya akad atau lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Perceraiannya tuh kan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, apa aja sih hal itu? Di antaranya adalah talak, khuluk, dan fasakh. Apa itu artinya nusyus? Nusyuz adalah tindakan istri yang dapat dikatakan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syariah. Tindakan itu dipandang durhaka. Contoh, istri meninggalkan rumah bersama tanpa izin suami. Hukum talak tuh juga apa sih? Talak merupakan alternatif terakhir jika pernikahan sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Talak boleh dilakukan dalam halal hukumnya. Kemudian tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesuai halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. Lalu sebutkan syarat-syarat yang harus ada bagi saksi nikah. Cakap bertindak secara hukum atau balik dan berakal, kemudian minimal 2 orang, laki-laki, kemudian merdeka, kemudian orang yang adil, muslim, dan dapat melihat menurut ulama mazhab Syafi'i. Hikmah pernikahan tuh apa aja sih? Menikah akan meninggikan harkat dan martabat manusia. Menikah memuliakan kaum wanita. Menikah adalah cara melanjutkan keturunan. Wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis secara terhormat dan baik. Nah, gitu aja teman-teman. Sekian percakapan antara saya dengan Pak Syain tentang fikih munakahat. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Jika ada ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah, itu sebagai semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.